Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau mau subscribe biar update terus video-video Atetek ya. Yang tidak mau subscribe ya tidak usah subscribe. Oke? Baik, kali ini saya akan bicara tentang cara saya memilah saham. Saya akan jelaskan step by stepnya biar enak. Jadi seperti ini teman-teman. Simpelnya saya sudah tulis di sini. Yang pertama biasanya saya screening pakai iPod teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya akun iPod, saya pikir lebih baik bikin akun iPod Go-nya kayaknya sudah nggak aktif, jadi harus punya akun iPod-nya, daftar saja ya. Jadiin salah satu RDN buat swing teman-teman juga boleh, buat invest saja boleh, atau isi saldo aja 100.000 juga boleh buat memanfaatkan screenernya ya. Jadi biasanya kalau screening saya patokannya seperti ini. Kalau saya cari saham itu saham yang PR-nya di bawah 7 sampai 10. Terus dia sudah turun minimal 50% dari harga tertinggi. Itu cara pertama. Cara kedua biasanya saya cari saham yang harganya setengah dari harga BVPS atau NAVS-nya, atau biasanya kita bisa bilang PBV-nya di bawah 0,5. Tapi kita cari yang sudah turun 50 sampai 75%. Itu kalau kita tidak mempertimbangkan labanya minus atau enggak. Syukur kita juga mempertimbangkan labanya, jangan cari yang labanya lagi hancur ya. Jadi kita ke iPod dulu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan semua, jadi saya jadikan satu saja. Jadi kita lari ke dari sebelah kiri kanan atas, terus di tools and analysis stock screener. Karena saya mau cari yang PR-nya di bawah 7, di sini kita cari di bawah 7. Ini bisa teman-teman ganti 10 kalau mau cari yang di bawah 10 ya. Terus biar kita nggak dapat saham yang posisi PR-nya minus, di sini kita tulis saja 0,01. Jadi kita terlepas dari saham-saham dengan PR minus. Karena kita mau cari saham yang sudah turun lebih dari 50%. Di sini non down all time-nya teman-teman klik. Cari down all time lebih dari 50%. Terus kita search. Nah, kita dapat saham-sahamnya teman-teman. Kita dapat saham-sahamnya apa saja. Di sini kita bisa lihat sahamnya banyak. Nah, ini screening pertamanya untuk mencari list saham yang mau kita coba cermati. Nah, ini semua kita catat di buku dulu untuk jadi catatan kita. Terus kita kasih judul judul misalkan PR di bawah 7 turun lebih dari 50% gitu. Terus kita pakai cara kedua. Cara keduanya kan kita mau cari yang PBV-nya di bawah 0,5. Berarti PBV di bawah 0,5. Biar PBV-nya nggak minus, PBV-nya kita setting, yang aktual PBV-nya kita setting 0,01, lebih dari 0,01. Annual PBV-nya kita setting lebih kecil dari 0,5. Yang aktual PR-nya kita nonaktifkan. Kalau kita pengen sahamnya PR-nya tidak minus, di annual PR-nya kita setting lebih besar dari 0,01. Ini
kita tidak akan dapat saham dengan PR minus juga. Jadi saham-saham yang akan kita dapatkan adalah saham dengan PBV 0,5 tapi labanya tidak tidak minus. Kalau kita settingnya seperti ini, kalau kita nggak peduli labanya minus atau enggak, ya annual PBV-nya kita nonaktifkan. Setelah itu kita cari yang down all time-nya lebih dari 50%. Ini sudah lebih dari 50%. Biasanya saya nggak lebih dari 50%. Saya lebih sadis, biasanya lebih dari 75%. Saya biasanya gitu. Terus kita short, kita cari. Nah, di sini kita dapat saham-sahamnya. Kita dapat saham-sahamnya apa aja? Banyak kan sahamnya. Nah, kita catat di buku lagi. Kita kasih judul, terus kita catat saham-sahamnya. Setelah itu, setelah catatan saham screeningnya sudah kita dapat, selanjutnya kita analisa lanjut di RTI dan bikin watchlistnya yang ternyata bagus dan potensial. Jadi kita cek lebih lanjutnya di RTI. Misalkan saham apa ya, kalau kita urutkan yang turun sudah lebih besar, INPC. Ini saya nggak suruh beli INPC ya, ini sebagai contoh aja. Misalkan kita mau cek INPC, oke, kita cek INPC di RTI bisnis. INPC. Ceknya di mana Pak? Kita langsung ke bagian kanan di case statistiknya. Nah, di situ kita lihat INPC ini, wah labanya lagi tumbuh. Oke, menarik juga. Terus PRE BVP 198, NAVS 198 juga. Harga sekarang 85, good. Tapi utangnya gede, 567%. Wah, ini harus hati-hati karena DR-nya lumayan gede. INPC ini perusahaan apa sih? Oh, bank. Nah, kalau bank maka DR di atas 200% dianggap wajar. Seperti itu ya. INPC. Nah, setelah ke statistiknya kita lihat, terus kita lihat profilnya. Saham di masyarakat ada berapa? Wah, saham di masyarakat ada 61%. Ya, ini di ambang batas antara aman dan tidak aman. Kalau saran saya sih, saham yang ada di masyarakat atau di publik, kalau bisa cari yang 40% ke bawah. Kalau bisa. Sebetulnya ini juga hitungan masih wajar lah, 60%. Terus setelah kita tahu, oh oke, menarik, misalkan saham di masyarakat cuma 30%, kalau ini kan 60% ya. Nah, terus kita lihat di bagian overview-nya, kita lihat pergerakan harganya seperti apa. Waduh, dia sudah turun sejauh ini. Ternyata dia sudah turun lumayan jauh ya. Karena sudah kita tahu bahwa dia sudah turun lumayan jauh, kita pengen tahu sebetulnya yang mainan harga INPC punya di harga berapa. Nah, kita lihat di sini di step berikutnya. Kita analisa teknikal dengan Yahoo Finance. Nah, Yahoo Finance-nya biasanya saya pakai browser. Saya sudah ada browsernya. Nah, kita cek INPC. TRJA ini bagus kalau teman-teman mau. INPC kalau di Yahoo Finance belakangnya dikasih titik .jk ya, .jk, INPC.jk. Ini kalau rentang harian, kita lihat di rentang bulanannya. Weeknya coba, rentang weeknya. IN nggak terlalu kelihatan juga. Kita lihat rentang bulannya.
INPC banyakan yang pegang di wilayah harga 100 ke atas juga lumayan banyak, tapi di harga di bawah 100 juga lumayan banyak. Ya lumayan hati-hati juga sih INPC ini. Dia pernah digocap apa enggak ya? Enggak sih. INPC menarik juga. Nah kayak gitu. Kalau kita lihat grafik hariannya one day-nya coba. Nah kita lihat one day-nya, ADX-nya sudah bagus, ADX-nya sudah bullish, terus ADX MACD-nya sudah bullish, ADX-nya juga sudah bullish, bagus. Nah kalau teman-teman, wah mereka banyak kan ada di wilayah harga 100 kalau melihat volumenya, terus harga sekarang sudah di bawah 100. Nah artinya kan saham potensial. Terus teman-teman bikin watchlistnya di RTI, wah ini saham potensial. Terus teman-teman bikin watchlistnya, masukin ini WL saham saya, misalkan kasih watchlist kayak gitu. Terus teman-teman masukkan INPC-nya seperti itu. Terus kita balik lagi ke buku catatan kita. Wah kita mau cek apa lagi ya, saham misalkan CSIS. Oke kita cek CSIS lebih lanjut di RTI. CSIS kita cek ke statistiknya gimana dan macam-macamnya seperti itu. Dan silakan coba bedah. Terus setelah itu kalau sahamnya teman-teman ketemu saham yang bagusnya, posisi harganya sudah masih di bawah, apalagi dia berdividen, teman-teman bikin listnya dan silakan ambil pilihan terbaik dari semua watchlist itu untuk teman-teman beli. Biasanya saya seperti itu teman-teman. Jadi yang dibutuhkan ini ada 3. Yang pertama iPod untuk screening, yang kedua RTI untuk analisis lebih lanjut, yang ketiga Yahoo Finance. Kalau teman-teman punya Mandiri Sekuritas, itu chartnya Mandiri Sekuritas juga bagus. Atau kalau cuma mau melihat volume, chart yang ada di iPod juga bisa, yang ada di Beyond BNI Sekuritas juga bisa, yang ada di Ajaib juga bisa, nggak masalah juga kalau cuma untuk teknikalnya ya, untuk melihat yang punya harga terbesar di harga berapa. Itu kan kita lihat dari tingginya histogram volume, dan itu bisa pakai chart di sekuritas juga bisa. Jadi intinya butuh 2, yang harus ada itu iPod, yang kedua RTI. Sisanya silakan pakai akun sekuritas juga bisa ya. Yes, itu saja, silahkan nanti teman-teman coba. Itu step-step langkahnya. Kalau saya sudah lalu bikin watchlistnya, terus saya akan amati pergerakannya saat jam trading setelah saya bikin watchlistnya. Terus biasanya saya akan nyicil beli bertahap, mana yang potensial dibeli, apalagi dia sedang turun. Kalau sudah naik, saya tunggu untuk koreksi seperti itu. Terus saya cicil bertahap, biasanya seperti itu. Dan ini langkah-langkah ini silakan teman-teman coba sendiri ya, silakan teman-teman praktekkan. Jadi tidak ada kalimat tidak bisa untuk bisnis saham sendiri, itu enggak ada kalimat tidak bisa. Teman-teman pasti bisa, siapapun pasti bisa kalau memang mau untuk mempelajarinya. Kalau sudah belajar tiap hari mengamati, pada akhirnya skill teman-teman, insting dan skillnya gabung jadi satu, dan insting itu akan cukup kuat untuk teman-teman bisa mendapatkan profit di pasar saham ya. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.